My tips is actually jangan melihat itu sebagai kayak musuh gitu loh. Oh ini bokap gue nggak support nih apa segala macam. Actually itu adalah tes pertama. I think kita milenial sering salah pemikiran aja kayak dia pokoknya mau apa yang sukanya mau dia bukan mau gue. Bukan. Yang penting adalah. Jadi pertama kali kamu mau mulai bisnis Pandora ini ditanyain. Rejected 100%. Really? Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ini berarti apa nih kedepannya? Kalau misalnya tadi kan Pandora sekarang sudah ada cabang yang ke-10 di Indonesia, ya kan? Terus tadi juga udah banyak banget review yang bagus dari orang-orang luar negeri, bule-bule yang datang ke Bali dan main. Pernah gak sih kepikiran untuk membuat Pandora Experience di Malaysia, di Singapura? Itu juga udah kita pernah di approach dari orang people dari mancanegara ya, people mau bawa ini nih ke negara dia masing-masing. Ada yang mau ke Aussie, ada yang mau sampai ke Spain, jauh banget gitu kan sebenarnya. So maybe one day I think. Cuman currently kita mau share the thrill and joy. Kita bakal fokus on membagikan kebahagiaan ini ke Indonesia duluan. Yang lain mereka udah sering dapat lots of things. I think kita mau prioritize Indonesia dulu. So maybe one day, someday. One day. Tapi ya Indonesian first. Indonesian first. Oke. Nah, kalau gitu berarti sebenarnya ada banyak nih yang pengen kita ngobrolin ya. Dan sebenarnya kalau kita ngobrol nanti bisa ngalur gitu kemana-mana karena kita punya the same interest ya in a lot of stuff. Tapi mungkin menurut saya kalau dari segi kamu sendiri nih, tips untuk anak-anak muda untuk bisa membangun bisnisnya mereka sendiri apa? From young millennial entrepreneur to the next millionaire entrepreneur. Harus yang beda dari Never Give Up ya. Gue udah pakai Never Give Up. Gue udah pakai cari good team. I would go for the third one. Mungkin ini hal yang paling penting setelah dua itu, setelah tim sama Never Give Up. So business dunia ini everything is always changing. Jadi fokusnya sebenarnya bikin bisnis tuh mulai dari mana pikirannya. Mungkin sebenarnya pikirannya is all about apa yang bisa gue improve. Sebenarnya cuma itu bahasa di bisnis tuh anything itu sebenarnya apa yang bisa gue improve. Seperti Tokopedia, apa yang dia bisa improve? Bisa improve supaya retailing gampang. Apa yang Grab bisa improve supaya lebih gampang gue mau kemana-mana and things like that. Selalu dia solve a problem. Basically segala sesuatu harus solve a problem. Google solve a problem, Facebook solve a problem. Semua tuh adalah solve a problem. Either you solve a problem atau you improve. Jadi tipsnya mau mulai dari mana nih? Coba lihat di sehari-hari, kehidupan sehari-hari. What is your problem? Mulai lihat problem apa yang sering banget itu terjadi, yang semua orang punya. Terus coba kita tackle. Kalau di kita punya, in our case adalah bosen kan. Kita setiap Sabtu, yuk mau kemana? Terus kayak paling hangout di mall gitu kan. Di Starbucks, misalnya kita ngumpul. Terus ke depan Starbucks lagi kan. Ya kafe-kafe ada ya kadang-kadang kita mau something else dan kita mau coba itu dan we try to improve the escape room. Tapi there's so many things yang to improve gitu loh kan ya. So it's all about selalu pikirin kayak apa yang bisa diimprove dan ketika udah bisa diimprove kita selalu harus pikir apa lagi yang bisa diimprove karena kalau if you don't pikir yang apa lagi yang bisa diimprove sebentar lagi bakal ada yang pikirin apa lagi yang diimprove buat lu dan dia yang buka produk lainnya gitu. Karena barang kamu sudah di-improve lagi sama dia. Jadi it's all about what's next gitu lah. Apa yang don't stop at gue udah fix ini, gue udah solve problem ini, gue duduk deh. Jangan duduk karena kalau kamu nggak pikir lagi cara solve produk kamu sendiri, nanti one day bakal ada yang solve produk kamu sendiri terus dia yang solving, dia yang bikin bisnis. Benar. Simple as that. Itu logiknya kenapa gimana cara open a business. From a small business point of view. Jadi dari kita lihat problem apa yang ada di sekitar kita, problem apa yang kamu sendiri experience it, and then you do your best to find a solution out of that problems.
tadi saya baru kepikiran nih, kayaknya biasanya kalau anak-anak muda tantangan terbesarnya itu bukan dari diri dia sendiri. Kadang-kadang selain diri dia sendiri, misalnya we've conquered our fear gitu kan, never give up. Tapi kadang-kadang tuh tantangannya juga dari orang tua. Karena biasanya ini either, I don't know, kalau parents kamu itu apa bisnis juga dua-duanya? Your dad is a businessman. Okay. Your mom? Mom is a very loyal housewife. Oh, so nice. Oke, jadi biasanya tuh ada dua nih, either orang tuanya nggak setuju, oke, udah deh kamu ngerjain yang lain dulu gitu kan, atau orang tuanya setuju, oke, boleh kamu berbisnis tapi lanjutin bisnis papa ya, gitu kan because they also want their kids to mengcontinue the legacy dan bisnisnya kan, baik bisnis apapun itu lah, misalnya yang punya toko pakaian di Tanah Abang pasti anaknya pengen, ya udah kamu kembangin bisnis papa aja deh gitu. Padahal itu mungkin beda dengan passionnya dia. Dan for you definitely your parents bukan berbisnis di dunia games or entertainment kan. Nah itu gimana? Pertama ada kesulitan nggak? Dan kedua how do you convince them kalau ada tantangan? Right. I think for every parents ya, kalau dia tuh menolak kayak semacam kayak semacam menolak ide lu lah, misalnya kayak, dad, I wanna make dia gini sama teman-teman gue kayak gini, kan pasti the parents bakal minta business plan-nya dong, kayak secara kasar, coba lu jelasin kira-kira gimana, kira-kira cara marketingnya nanti gimana, produknya bagaimana, kedepannya bagaimana dan segala macam. My tips is actually jangan melihat itu sebagai kayak musuh gitu loh. Oh ini bokap gue nggak support nih apa segala macam. Actually itu adalah tes pertama. Kayak itu selayaknya parents buat tes pertama. Kalau misalnya lu bisa tembus yang ini, baru make sense gitu loh. Kalau lu ini aja nggak bisa, memang berarti lu tiba-tiba udah mundur. Maksudnya dia menjadi obstacle pertama. Obstacle pertama yang kita harus solve-nya. Memang pertanyaan-pertanyaan dari parents biasanya nggak masuk akal kan. Ada yang masuk akal. Jadi kita harus lihat. Dan itu dia menjadi tantangan pertama. Terus kita maju aja, ini nggak bisa. Like all entrepreneurs know, di belakang dari parents punya objection ini ada millions of problem di belakang. Cuman kalau lu ini aja kayak, nggak jadi deh. Nah itu untung ada dia. Kalau nggak lu maju nanti tiba-tiba ketemu yang lain lah juga, lu juga bakal mundur one day gitu loh. And so I think parents punya restriction itu sebagai kayak tes awal. Jadi selalu lihat sebagai tes awal. Dan kita sendiri juga bisa lihat, make sense gak sih kalau kita tolak terlalu banyak nih, berarti memang nggak bisa nih gitu loh. So jangan kayak langsung merasa kayak, oh dia nggak support gue, he doesn't love me and everything. I think he love us a lot. Jadi dia bikin lah rintangan itu untuk pertama kali. Kita juga ada, even though kita especially karena kita nggak lanjutin in the same category. Dia tuh fund manager, he's a fund manager. I'm a fund, that is a fund manager. I'm a fund manager without the D. Jadi dia fund manager. I'm actually the fund manager. We're different. and fun ya. We're different. That's nice. Jadi dia tetap kebetulan dia masih sehat, dia masih lanjut. I think the ultimate question whether sebenarnya parents sebenarnya mau maksain mereka mau lanjutin atau enggak. Sebenarnya concern dia cuma satu, dia mau anaknya bisa makan one day. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya yang paling penting buat parentsnya sebenarnya adalah bisnisnya lanjut atau anaknya bahagia. I'm sure semua parents bakal jawab anaknya bahagia. Cuman dia tuh takutnya kalau parentsnya lu coba-coba terus gagal, lu gak dapet makan. Mendingan lu kerjain ini biar lu dapet makan. Betul. Gitu. Cuman ya kalau misalnya one day sebenarnya dia tetap bisa kembangin sesuatu yang dia suka dan dia love, kan dia juga bahagia. Parentsnya sebenarnya lu lu mencari semua kekayaan ini segala macam ya. Yang penting kan sebenarnya anaknya bahagia. So I think parents sebenarnya mereka live their legacy, their kingdom segala macam. Kan lu bentar lagi bakal meninggal misalnya. Bukan cuma menyumbangkan. Maksudnya one day we all gonna die, right? One day pas mereka live, sebenarnya intinya their motivation is about anaknya bahagia in any way, baik itu dia bisa cari makan sendiri ataupun dia lanjutin company-nya. So I think kita milenial sering salah pemikiran aja kayak dia pokoknya mau apa yang sukanya mau dia, bukan mau gua. Bukan, yang penting adalah anaknya bisa makan dan dia bisa bahagia gitu. Betul. A son's happiness, I think children's happiness is everything for parents. Even though gua belum
parents. Setuju. Tapi I think it's that way. Benar. Maksudnya all parents walaupun mungkin cara mereka mendidik anaknya berbeda-beda, tapi sebenarnya kita semua punya persamaan ya. Pasti we always want the best for our kids. Itu kita pengen anak kita bahagia gitu. Dan ya just as parents kan. Jadi pertama kali kamu mau mulai bisnis Pandora ini ditanyain rejected 100%. Really? Rejected 100% di partner waktu kita pas kita udah ada timnya, kita coba tanyakan, dia tanya ke parentsnya, kita tanya. One day later kita kumpul, gimana? Terus 100% kita bertiga semuanya rejected ya. So it's okay. That's the first test sebenarnya. Kalau semuanya approve malah aneh kayak approve nih, udah gitu doang gitu loh, maksud gue udah kita nggak usah bikin apa-apa gitu loh. So a good thing parents kita actually masih ada time untuk test us in a way. Benar. Took some time buat convince mereka sih. Oke. But it's good. I love. Maksudnya kita ngobrol mungkin kayak sekarang kayak 45 menit kita ngobrol. Saya sadar banget bahwa sebenarnya kamu itu punya pemikiran-pemikiran yang sangat berbeda dengan anak-anak muda pada umumnya. Maksudnya dalam arti, maksudnya sometimes obstacle there is obstacles. Tapi kan kamu melihat itu jangan lihat dari tantangannya, tapi ngelihat itu sebagai sebuah ujian ya kan. Maksudnya ketika orang tua mereject, ya bukannya dia nggak sayang sama kita, tapi kan itu anggap aja itu sebagai tes pertama gitu yang harus kita lalui. I think everyone sebenarnya banyak yang tahu, mereka tuh udah tahu, mereka nggak mungkin nggak tahu parentsnya sayang, cuman sometimes di tengah kecapean, di tengah badai, kadang atau penyampaian parentsnya message-nya tidak nyampe, cuma ada intensinya, jadi message-nya disalah tangkap, terus jadilah berantem. Oke, tapi pemikiran dan attitude yang baik ini yang kamu miliki itu pasti karena hasil didikan dari orang tua kamu, papa mama ya kan. Nah apa nih pesan yang paling kamu ingat? Satu pesan dari papa, satu pesan dari mama. Biasanya kalau dinasehatin tuh apa nasihat yang paling membekas yang you always remember and it really helps you a lot to go through your life? Okay. There's a quote kalau dari dad. From dad is very wise. Dia sering kasih lots of insights. He has a quote. Sebenarnya gue pikir kayaknya dia ambil dari film. Maybe I think. Cuman he has a quote. The quote goes like this. Kan I asked him once, kayak, Dad, how do you make kayak keputusan yang benar? Kan business is all about keputusan-keputusan. Hari ini kita kayak gini nggak? Mau ngapain kita so many keputusan kan? So he said, kan gue tanya dong, gimana sih cara bikin keputusan yang benar? Kenapa lu bikin keputusan benar? Gue bikin keputusan salah. Dia bilang. Terus dia bilang, it's a very simple thing. With all his style, dia ngomong the quotes goes like this: a good judgment comes from experience, but experience came from bad judgment. So intinya, so it's about intinya that quote menjelaskan supaya jangan takut salah, dan ketika lu bikin salah jadi experience, jadi good judgment. So bisakah lu bikin keputusan langsung benar dari awal? Nggak bisa, kita semua salah-salah. Sama kayak kita juga our team salahnya like a million times. so many things yang harusnya kita gini. Okay. But you learn from it. That's the one that's more important kan. Seperti yang kayak papa kamu bilang bahwa good judgment. Jadi keputusan yang baik itu dibuat dari pengalaman, dan pengalaman itu didapat dari keputusan-keputusan buruk yang pernah kita lalui dan kita buat kan. From mistakes becomes learning lessons. Okay. Kalau dari mom, biasanya mama nasihat apa nih? Mom is more spiritual. Jadi dia always remember that di luar dari team, di luar dari our team, di luar dari parents, there is always a supernatural being, yaitu we have a God yang so much bigger daripada semua ini. Jadi janganlah kalau if you see God itu besar, masalah-masalah lu jadi kecil. Tapi kalau kamu nggak percaya adanya God, kamu merasa oh dunia ini cuma gua doang dan problem gua. Ya Godnya kecil ya masalah jadi gede. Jadi lu takut fight the problem. Jadi it's always about if you have God which is so big, so great, so powerful, semua masalah ya kan lawannya kayak gini kan jadi. Something like that. So it's two sides. Satu lebih ke
business wisdom satu lagi. That's nice. If God is with us, who can go against us, kan? Bener, gak ada yang perlu ditakutin. It's so nice, you have such a lovely parents, your mom, your dad. Salam buat om dan tante. Oke, dan thank you banget buat Mike yang sudah berbagi kisah, berbagi inspirasi. Nanti pasti saya akan berkunjung ke Pandora yang cabang-cabang berikutnya ya. We will actually put a special invitation. Nanti waktu test drive you can bring your team here atau you can really? Wah, tes dulu berarti ya? For test drive sebelum kita open ke publik. Oh iya, wow, I'm so happy, seriously. Oke, kalau gitu ntar kita coba ya. Tapi jangan yang serem-serem ya. So thank you sekali lagi buat Michael. Thank you so much for sharing. Thank you sudah menjadi inspirasi dan thank you juga sudah memberikan kita alternatif baru untuk bisa having fun. Yes, oke. Jadi buat yang kalian yang pengen tahu bisa follow Instagramnya. Instagramnya apa? Di pandora.exp for Pandora. Kalau itu @pandora.exp. Kalau for board game-nya @vaultboardgame. Yes, kita tunggu di Jakarta. Yang board game cafe-nya. Oke, dan jangan lupa friends juga untuk subscribe channel Mary Riana, like dan juga komen. Oke, sampai jumpa. Thank you so much. Bye. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,